Shalom, jembatan yang kasih Tuhan. Kita kembali lagi ke dalam Daily Devotion pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan satu hari lagi kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami mau mengawali hari kami dengan perenungan firman-Mu, Tuhan yang menyertai, Tuhan memberikan kami hati dan pikiran yang siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan di Yehezkiel pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dengan judul perikop persembahan khusus, bagian kota, bagian raja. Nah, kalau nanti Bapak Ibu perhatikan pasal ini membahas tentang bagian-bagian negeri dan kota. Nah, seperti membagi warisan lah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pembagian warisan itu seringkali tidak berjalan dengan mulus ya. Ada aja konfliknya, ada aja perselisihannya gitu ya, ada aja ribut-ributnya gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat warisan itu kan ya pemberian ya, yang sepenuhnya diatur oleh sang pemberi warisan begitu. Namun seringkali karena adanya keserakahan, karena adanya ketidakjelasan ya antara batasan-batasan itu yang pada akhirnya memicu timbulnya konflik. Ketika seseorang tidak mau menghormati hak orang lain dan ingin mengambil sebanyak-banyaknya, ya pasti di sana muncul konflik. Pasti di sana kedamaiannya hilang, Bapak Saudara. Di pasal ini Tuhan mau mengajarkan kita beberapa hal. Mari kita lihat dulu ayat yang pertama. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Di ayat 1 ini kita melihat nih bahwa kita diingatkan kembali untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Jangan menyisahkan sesuatu untuk Tuhan, tapi sisihkan untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, apa yang menjadi milik kita, berkat kita. Nah, di sini sebelum rakyat membagi-bagikan tanah itu untuk si A, si B, untuk kegunaan apapun, mereka bagian yang pertama dan yang terbaik harus disisihkan terlebih dahulu untuk Tuhan. Sama seperti kita. Contoh simpelnya Bapak Saudara, sebelum kita sibuk dalam keseharian kita, bekerja, berbisnis, mengurus kegiatan apapun, cobalah mulailah hari dengan berdoa. Coba utamakan Tuhan dulu di saat-saat awal hari kita dimulai. Biarlah Tuhan yang menjadi pusat arah kita untuk beraktivitas sepanjang hari, Saudara. Bagian yang kedua, ayat yang ke-7 dan ke-8. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Bapak Ibu, di masa lalu raja-raja Israel itu seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Namun di sini Tuhan sudah tegaskan bahwa raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Lalu kita diingatkan kembali bahwa dimanapun kita, saat kita sedang memimpin dalam bisnis, maupun di rumah kita sebagai orang tua, contohnya, atau di tempat usaha, ataupun di kantor, ataupun di kelompok, dimanapun, ingat, untuk selalu punya keadilan dan integritas. Karena itulah karakter yang akan kita bawa kemanapun kita pergi, Bapak Saudara. Itulah yang mencerminkan siapa diri kita. Jadi jangan menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas, ataupun bersikap sewenang-wenang, maupun kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Biarlah kita terus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau terus dibentuk oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah belajar untuk terus membawa keadilan dan integritas dimanapun kami berada.
Dan kami mau menjalankan hari ini dengan pimpinan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengambil alih segala yang akan kami lakukan pada hari ini, dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Daily Devotion selanjutnya. Shalom.